Sebanyak apapun dosa kita, walaupun memenuhi langit dan bumi, ketahuilah bahwasannya pintu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu terbuka lebar. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangatlah luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menerima taubat hambanya, selalu mengampuni hamba-hambanya ketika hamba tersebut meminta ampunan kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 macam zikir yang hendaknya jangan pernah kita tinggalkan di setiap harinya, walaupun hanya 1 kali kita membacanya. Insyaallah dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni semua dosa-dosa kita, dan kita akan mendapatkan kasih sayang dan rahmat darinya yang akan membimbing kita menjadi hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir yang dimaksud adalah yang pertama, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qala subhanallah ila akhiriha maratan wahidatan, kataballahu lahu mi'ata alfi hasanatin, wa maha anhu mi'ata alfi sayyatin, wa rafa'alahu mi'ata alfi darajatin." Barang siapa yang membaca subhanallah 1 kali, maka niscaya Allah akan menulis untuknya 100.000 kebaikan dan menghapus 100.000 kesalahan, dan Allah akan mengangkat 100.000 derajat. Dan tasbih yang dimaksud itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah maha besar, dan tiada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan yang maha agung. Siapa yang membaca zikir ini walaupun hanya 1 kali, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya, sekalipun dosa tersebut seluas langit dan bumi. Lalu zikir yang kedua, sebagaimana diterangkan dalam hadis qudsi, la ilaha illallah kalami wa ana huwa, man qalaha dakhala khisni, wa man dakhala khisni amana min iqabi. La ilaha illallah itu adalah kalamku, dan Allah itu adalah aku. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah, maka masuk dalam perlindunganku. Dan siapa yang masuk dalam perlindunganku, maka dia akan aman dari azabku, baik azab di dunia, azab sakaratul maut, azab kubur, azab padang mahsyar, dan azab neraka. La ilaha illallah merupakan setinggi-tingginya zikir, merupakan dzikir yang sangat agung atau zikir yang sangat utama. Semoga kita senantiasa selalu melafazkan zikir la ilaha illallah walaupun hanya 1 kali. Selesai sholat fardu, insya Allah berkat keagungan la ilaha illallah atau tiada Tuhan selain Allah, dosa sebesar apapun akan Allah ampuni. Lalu kemudian zikir yang ketiga yaitu sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
salatukum alayya mahaqatun lidzunubikum kama yamhaqul ma'un nar. Salawat kalian atasku itu menghapuskan atau menghilangkan dosa-dosa kalian sebagaimana halnya air memadamkan api. Jadi sebesar apapun dosa kita yang kita perbuat, seluas apapun kemaksiatan yang kita lakukan, ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah sholawat tersebut akan memadamkan semua kemaksiatan yang telah kita lakukan. Sholawat tersebut akan menjadi kafarat dosa yang pernah kita perbuat. Dan selain itu, siapa yang membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapat jaminan dari Rasulullah, ia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Ia tidak akan pernah kesusahan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjamin orang yang bersolawat kepadanya di hari kiamat akan berada di bawah panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia akan meminum air telaga Kautsar bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia tadi teman-teman, ketiga zikir yang hendaknya kita jaga, jangan pernah meninggalkannya. Walaupun hanya 1 kali dibaca setiap hari, maka sebanyak apapun kemaksiatan kita, sebesar apapun dosa kita, insya Allah berkat zikir tersebut kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kasih sayang serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.